Barcelona telah menyelesaikan pertandingannya menghadapi Real Mallorca dengan skor telak 3-0. Pertandingan ini berjalan tidak seimbang, teman-teman ya. Seperti biasanya, Barcelona menguasai pertandingan terlalu dominan dan pada akhirnya berhasil mempersembahkan kemenangan untuk publik Camp Nou. Gol masing-masing dicetak oleh Lewandowski, lalu kemudian Lamine Yamal di gol kedua, dan sang pemuda berbakat Marc Bernal menunjukkan kelasnya di gol ketiga. Dan ada beberapa hal yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, penampilan Barca yang seperti biasanya, seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya jika melawan tim-tim yang berada di papan bawah, papan tengah, dengan kualitas pemain yang berada satu level di bawah FC Barcelona. Tentu saja tim kebanggaan publik Katalan, tim kebanggaan supporter Barcelona, selalu tampil dominan secara penguasaan bola. Dan di pertandingan ini itu kembali ditunjukkan dengan penguasaan bola yang mencapai 76% berbanding 24%. Barcelona sendiri turun dengan skuad yang seperti biasa yang diturunkan, minus Rafinha, Frenkie de Jong, dan Pedri. Pedri dan Rafinha masih berada di bangku penonton menyaksikan pertandingan karena masih cedera dan masih dalam proses pemulihan, sementara Frenkie de Jong berada di bangku cadangan. Di pertandingan ini Barcelona mendominasi pertandingan dengan melakukan passing move untuk mencari ruang kosong dan memanfaatkannya menjadi gol. Dan itu terlihat dari pergerakan seluruh pemain yang terus melakukan pass move mencari ruang kosong di antar lini untuk melakukan true pass. Namun di awal-awal terlihat Barca sedikit kesulitan karena rapatnya lini pertahanan dari Mallorca, hingga pada menit ke-29 memanfaatkan kemelut dari tendangan keras Marcus Rashford, terjadi pantulan di kotak penalti yang mampu dimanfaatkan oleh Robert Lewandowski. Dan di pertandingan ini sepanjang babak pertama Rashford bermain sangat-sangat di luar ekspektasi saya sebagai pecinta Barcelona. Dia menunjukkan etos kerja yang tidak biasa. Biasanya Rashford tidak terlalu banyak melakukan dribbling 1 lawan 1, mencari ruang lalu melakukan shoot. Di pertandingan ini dia melakukannya sampai 3 atau 4 kali. Sayangnya tidak ada yang berhasil menjadi gol. Hanya melenceng di tepis gawang dan satu yang berakhir dengan gol dari Lewandowski. Sementara untuk pemain lain, Lamine Yamal seperti biasa menyihir kita dengan skill individunya dan satu golnya dari luar kotak penalti yang tidak bisa dijangkau lawan. Satu-satunya pemain yang terlihat underperform di laga ini ya Jules Koundé. Beberapa kali Jules Koundé di babak pertama khususnya
tertinggal saat Barcelona menghadapi serangan balik dari Mallorca. Ada sekitar 2 atau 3 kali Conde harus tertinggal oleh winger dari Mallorca dan membuat Mallorca bisa menciptakan peluang yang langsung mengarah ke gawang. Conde pada pertandingan ini bermain di bawah perform. Begitu juga dengan Balde yang beberapa kali membuat kesalahan umpan direct langsung ke depan untuk mencari Lewandowski atau Dani Olmo, yang beberapa kali yang lakukan tidak menemukan rekannya, justru memberikan bola kepada lawan. Dan di pertandingan ini satu pemain muda yang masih saja terus dibahas, Marc Bernal. Pemain ini benar-benar luar biasa. Pemain berusia belasan tahun, memiliki kemampuan olah bola seperti itu, ketenangan seperti itu, dan mental seperti itu. Di usia muda diterpa cedera ACL, cedera yang sangat berat buat pesepak bola. Harus menjalani pemulihan selama 1 musim, harus menjalani pemulihan secara mental, secara psikis, hingga akhirnya perlahan tapi pasti kembali merumput dan kembali menunjukkan bahwa dia adalah salah satu lulusan La Masia yang benar-benar sangat dibutuhkan Barcelona untuk meregenerasi skuad untuk masa yang akan datang. Dengan penampilan Bernal yang semakin hari semakin baik, semakin kuat, kita sebagai fans FC Barcelona tidak takut jika Frenkie de Jong atau pemain lain yang berada di posisi midfield pergi, karena sudah ada penggantinya Marc Bernal. Sementara Casado juga bermain sangat baik, sangat Spartan di lini tengah, mampu menjadi penyalur antar lini, mampu menjadi pemutus serangan dari Mallorca. Dan Eric Garcia lagi-lagi membuktikan dirinya bahwa dia bukan lagi Eric Garcia yang dulu. Dia merupakan salah satu lulusan La Masia yang terbaik untuk posisi center back saat ini. Pemain yang sempat dibuang, dipinjamkan, lalu kembali, kini menunjukkan kelasnya bahwa dia layak untuk berada di lini belakang. Dia layak menjadi pilihan pertama Hansi Flick di musim kompetisi tahun ini. Sebentar si Pak tua Lewandowski, umur memang sudah tua, tapi urusan penyelesaian kasih berikan ke Pak tua Lewandowski. Lewandowski tidak banyak berlari, tidak banyak melakukan pass to move, tapi dia tahu di mana dia harus berada di kotak penalti untuk menyelesaikan peluang di depan gawang. Dan ini yang tidak dimiliki Ferran Torres. Lewandowski 1 peluang bisa menjadi 1 gol, sementara Ferran Torres 1 peluang 1 sampai 3 peluang untung kalau ada 1 gol. Dan satu lagi yang harus kita bahas, akhirnya Tommy Marquez, sang gelandang muda lulusan La Masia berikutnya, diberi kepercayaan oleh Hansi Flick tampil di laga ini. Walaupun terlihat canggung, masih kebingungan, tapi dengan kesempatan ini semoga Tommy Marquez bisa belajar banyak, apalagi dia sendiri yang mengatakan bahwa
dia siap membuktikan dirinya untuk bisa bermain bersama dengan sang idola Frankie De Jong. Dan mungkin itu yang bisa saya bahas kali ini. Selamat menjalani kehidupan masing-masing. Semoga kalian semua tetap sehat, selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang diinginkan boleh terwujud. See you next time, see you next video. Thank you guys.